Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas panggilan-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa itu adalah wujud kasih Tuhan kepada kami. Ampuni karena kami belum bisa menanggapi kasih Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kami mohon pengampunan atas tutur kata kami, tindakan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2 menjadi pujian dalam kita menyatakan penyesalan di hadapan Tuhan.
permohonan kita kepada Tuhan ketika kita ikuti dengan kesediaan hati untuk memasuki kehidupan yang lebih baik lagi, maka Tuhan juga menganugerahkan kepada kita sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima sapaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahaminya, sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kuasailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara di Indonesia ini kita masih merasa bahwa yang namanya korupsi itu masih menjadi sebuah permasalahan yang terus muncul dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang besar atau hal yang kecil, itu seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, maka sudah pasti mengakibatkan kesejahteraan sosial masyarakat itu terhambat. Mengapa? Karena hak-hak yang seharusnya diterima oleh rakyat itu hanya atau dipakai oleh orang-orang tertentu untuk memuaskan dirinya, demi kepentingan dirinya. Dia tidak berpikir untuk rakyat. Dengan kata lain, bahwa mereka itu mengambil hak orang lain untuk dirinya. Nah, ketika kita berbicara tentang hak, apa sih yang harusnya kita berikan? Kalau memang itu hak orang lain, mestinya kita berikan kepada mereka. Kalau itu hak Tuhan, mestinya kita berikan kepada Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Bagaimana orang-orang Farisi pada waktu itu mencoba untuk menjebak Yesus di hadapan orang banyak. Dengan tenang mereka, dengan tameng mereka memuji Tuhan Yesus sebagai orang yang jujur, tidak takut pada siapapun, tetapi mereka ingin menjebak dan menjatuhkan Yesus melalui pertanyaan yang mereka tanyakan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka berpikir kalau Yesus mengatakan tidak, berarti mereka menentang pemerintah. Yesus menentang pemerintah Romawi. Atau ketika menjawab jawabannya iya, berarti Yesus membela penjajah Romawi yang sangat kejam. Jadi ini seperti makan buah si malakama. Kalau dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Jadi dua pertanyaan ini, kalau Yesus mengatakan tidak, berarti Yesus menentang pemimpin. Tetapi ketika Yesus nanti mengatakan iya, maka dikatakan oleh orang Farisi itu, berarti dia membela penjajah Romawi yang tahu betul bahwa penjajah Romawi itu memiliki kekejaman yang luar biasa. Yesus tahu bahwa dia sedang dijebak.
Itulah sebabnya Yesus tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi Yesus justru bertanya, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Dan Yesus menghendaki mereka menunjukkan mata uang untuk pajak itu. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka katakan, "Gambar dan tulisan Kaisar." Jadi Yesus tidak ingin menjawab dari apa yang ingin mereka harapkan. Tetapi Yesus menjawab melalui jawaban-jawaban yang mereka berikan kepadanya. Jadi apa yang menjadi hak Kaisar, yaitu harus diberikan kepada mereka. Dan apa yang menjadi hak Allah, itu juga harus diberikan kepada Allah. Artinya Yesus tidak mempertentangkan kepemimpinan di dunia dan otoritas Allah. Ya kalau memang itu hak Allah, berikan itu kepada Allah. Kalau memang itu hak pemerintah, berikan itu kepada pemerintah. Prinsip ini hendak mengatakan kepada kita tidak ada pertentangan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemerintah, dalam hal ini Kaisar. Dengan kata lain, Yesus ingin katakan, berikan kepada orang yang memang punya hak untuk menerimanya. Jangan sampai apa yang harus diterima orang lain itu tidak diberikan. Jangan sampai apa yang harus diterima oleh pihak lain itu tidak diberikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan ini sebenarnya kita diajak untuk belajar dari apa yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Kalau tadi saya memberikan contoh terkait dengan kasus-kasus korupsi, itu memperlihatkan yang bukan haknya diambil alih, dan yang seharusnya menerima hak tidak mendapatkannya. Kita harus belajar untuk memberikan apa yang menjadi hak pihak lain. Tuhan sudah memberkati kita. Ketika kita menerimanya, apa yang menjadi hak Tuhan kita berikan. Tuhan sudah memberkati kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya kita berikan kepada mereka. Apa yang menjadi hak mereka? Jangan tutupi untuk diri. Artinya jangan hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri. Jika demikian, maka tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Mari kita memberikan apa yang menjadi hak pihak lain di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang serakah dalam hidup ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita akan mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah di surga, Allah yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyatakan kebaikan kepada kami, pada saat ini kami bersama datang kepadamu Tuhan, untuk membawa segala pergumulan hidup kami, karena kami percaya bahwa di dalam Engkaulah kami mendapatkan kelepasan atas pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, pergumulan apapun juga yang sedang kami hadapi, kami serahkan kepadamu dengan satu pengharapan bahwa melalui pergumulan itu kami senantiasa diingatkan akan karya dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Tuhan memberkati melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pertumbuhan iman kami senantiasa dapat bertumbuh. Demikian juga kami berdoa untuk setiap permasalahan yang harus kami hadapi, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Biarlah melalui permasalahan yang ada, kami senantiasa mengingat bahwa kami memiliki Allah yang sanggup untuk menolong dan menopang kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan tangan kasih Tuhan senantiasa kami harapkan atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa, dan juga saudara-saudara kami lain. Berkenan Tuhan terus menolong kami supaya menolong saudara-saudara kami, supaya melalui pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami semakin dapat melihat bagaimana karya Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Keluarga yang harus mendampingi berkat Tuhan pun juga nyata atas mereka semuanya. Sore hari ini saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus juga bergumul dengan berbagai hal, kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan tidak akan ada yang kekurangan. Oleh karena itu, keberserahan diri kepadamu kiranya senantiasa dapat kami lakukan. Anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas keseharian mereka, berkatilah mereka semuanya. Dan kami juga menyerahkan akan segala sisa hidup kami yang masih harus kami lalui ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 433, bait pertama, kedua, dan ketiga. Aku suka membagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji dan syukur atas berkat Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami. Dari pagi, siang hingga petang, Tuhan telah memberkati dan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan pada saat ini kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Juga ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan tubuh kami untuk melayani-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami, yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memberikan apa yang menjadi hak. Hak Tuhan kita berikan untuk Tuhan, hak untuk orang lain kita berikan kepada orang lain. Mari kita bersama untuk mengakhiri ibadah kita menyanyikan Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2. Dan
Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.